Kalau kita menjadi orang yang punya ilmu dan dawam muraqabah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjaga adab-adab kita kepada Allah. Adab itu ada pada sunnah. Adab itu ada pada melakukan sunnah. Bahkan lebih daripada sunnah, melakukan sir daripada sunnah. Sunnah adalah yang kecil mengucapkan salam kepada yang besar, tapi sir daripada sunnah adalah yang besar mengucapkan salam kepada yang kecil. Dari sebuah kewajiban adalah membayar hutang, tapi dari sir orang-orang yang dianugerahkan adab kepada Allah SWT memaafkan hutang orang lain. Banyak nggak yang sanggup? Nah, kan. Jadi orang alim itu tanggung jawabnya besar, ya. Karena ilmu itu tidak terbatas kepada banyaknya jadwal antum ngajar. Ilmu itu tidak terbatas kepada banyaknya panggilan antum keluar kota atau bahkan keluar negeri. Tapi ilmu itu sejauh mana antum bisa berjalan di jalannya para salafus sholih. Antum bisa mengikuti daripada tindak tanduk perkataan perbuatan mereka. Itu adalah niat, itu adalah cita-citanya orang alim. Cita-citanya orang alim itu bukan supaya followernya banyak. Karena kita nggak lagi nyembah YouTube. Di sini ada yang nyembah viewer YouTube nggak? Jangan-jangan ada yang nyembah viewer YouTube ini. Kita ini nyembah Allah, bukan nyembah viewer YouTube. Ya. Jadi orang alim harus begitu. Nah, ini kita melihat yang dinamakan Asy-Syekhul Mursyid. Tadi kita baru bahas di Masjid As-Salam itu. Bagaimana para ulama menyaratkan Syekhul Mursyid ini adalah orang yang betul-betul sesuai tindak tanduknya dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian eksperimen ataupun percobaan spiritualnya adalah tidak keluar dari Quran dan Sunnah. Kemudian yang pertama kali diajarkan kepada muridnya adalah zikir, dan yang terakhir, yang kedua, ya, diajarkan kepada muridnya agar muridnya tidak berpaling dari Allah. Ya, kalau antum melihat ada guru yang ngajarkan antum supaya antum bisa jadi terkenal, supaya antum itu bisa populer, supaya antum semata-mata supaya antum itu mendapatkan urusan dunia, berarti guru antum itu adalah orang yang disifatkan oleh Imam Al-Ghazali sebagai qati'ut thoriq, perampok jalanan. Naudzubillah. Jadi ilmu itu bukan yang dihafal, tapi ilmu itu yang bisa bermanfaat, membawa rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita merasa selalu diawasi oleh Allah, sehingga kita tidak pernah putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu. Ilmu yang bisa menjadikan antum itu menikmati kebersamaan antum dengan Allah. Ilmu yang menyebabkan antum itu sholatnya nggak pengen lama-lama selesai, nggak pengen cepat-cepat selesai, nggak pengen antum itu sholat buru-buru, nggak pengen antum itu keluar dari hadratullah buru-buru, nggak pengen antum itu cepat bangkit dari tempat antum sholat, nggak pengen antum itu cepat-cepat selesai dari membaca Al-Quran. Kalau seandainya ada kebaikan yang antum lewatkan, maka ilmu itu akan mengajarkan antum kesedihan, penyesalan. Kalau ada maksiat yang antum pernah lakukan, maka ilmu itu akan menggerakkan hati antum untuk bertobat kepada Allah. Kalau antum melihat ada orang yang kesusahan, maka ilmu itu akan menjadikan antum iba kepada dia. Kalau antum melihat ada orang yang butuh pertolongan, antum akan tolong dia. Kalau antum melihat ada orang yang bersedih, antum senangkan dia. Itu ilmu. Bukan qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah SAW. Ente orang sedih, ente kasih hadis. Ente punya duit, ente gak kasih dia duit. Padahal dia butuh uang, bukan butuh hadis. Iya, hadisnya disampaikan, ya ahsan tuh, ya gak apa-apa. Antum sampaikan hadis bagus, karena itu menurunkan rahmat. Ya, ingda dzikri rasul tatanazzalu rahmat, rahmat semua turun. Itu ilmu. Jadi ilmu itu bukan yang kita hafal, ya, bukan yang kita, ya, itu ilmu dalam sense disiplin keilmuan, ya, dan itu wajib kita pelajari. Bagaimana kita belajar ilmu hadis, ilmu tafsir biar nggak menyimpang dari kaidah. Bagaimana kita belajar usul fikih biar nggak nyimpang di dalam menyimpulkan sebuah hukum, ya itu wajib. Tapi ilmu yang kita terapkan dalam keseharian kita, itulah ilmu yang bermanfaat. Ini kata Imam Syafi'i, rajanya hafalan. Sang raja hafalan bilang ilmu itu bukan yang tapi yang manfaat. Ini the king of memory. Rajanya dia punya memori, ini Imam Syafi'i. Bilang apa? Ilmu itu bukan yang hafal. Ini
Ini guru kita nih, imam kita hafal Quran, hafiz Quran. Tapi beliau bukan cuma hafiz Quran. Karena faham ilmu itu bukan yang dia hafal. Maka salah satu hajrul Quran yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan curhatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Bayangin curhatan Rasul itu sampai ditulis sama Allah dalam Quran. Rasul curhat, gitu redaksinya itu. Waqala Rasul curhat, kaum saya ini meninggalkan Quran. Kira-kira salah satu dari meninggalkan Quran itu apa? Hajrut tadabbur wa tafahum, meninggalkan memahami isi Quran. Yang mana akibatnya kita nggak paham dengan isi Quran, berimbas kepada tidak berperilakunya kita sesuai dengan Al-Quran. Illa amaniya wa inhum illa yadhunnun wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya. Lihat kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Quranul Azim itu, dan Imam Al-Mawardi juga menukil dalam Anukatnya ini, meng-highlight bahwa di antara orang-orang ahli kitab itu ada yang baca kitabnya bagus, bacaannya apik, merdu, tapi tidak paham isinya. Nah, orang alim ini karena dia sudah paham isinya, maka wajib bagi dirinya apa? Mengamalkannya, mengamalkan isi Al-Quran.